Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Semoga semuanya sudah siap ya. Tetap jaga kesehatan, jangan berkerumun, tetap pakai masker, dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar mengenai organ gerak manusia dan hewan. Nah, sebagai awal mari kita coba untuk mengingat-ingat waktu kalian masih di kelas 1 dulu. Kalian tentu masih ingat ciri-ciri dari makhluk hidup. Coba sebutkan apa saja ciri-cirinya. Betul sekali, ciri-cirinya diantaranya adalah bergerak, bernafas, dan berkembang biak. Untuk kali ini kita akan membahas salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Gerak artinya berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Contohnya, kalian yang semula duduk di ruang tamu misalnya, ketika merasa lapar, kalian akan berjalan ke dapur untuk mengambil makanan. Nah, tubuh kalian sudah berpindah. Yang semula ada di ruang tamu, sekarang sudah ada di dapur. Itu namanya kalian bergerak atau berpindah tempat. Makhluk hidup akan bergerak jika mendapat stimulasi atau dorongan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Bagaimana contohnya? Misalnya, kalian sedang enak-enak duduk, tiba-tiba bahu kalian terasa gatal. Ternyata ada nyamuk yang sedang menggigit kalian. Maka secara refleks, kalian akan apa cah? Kalian akan memukul nyamuk tersebut dengan tangan. Nah, tangan kalian akan bergerak. Meskipun tubuh kalian tidak berpindah tempat, tetapi tangan kalian sudah bergerak. Itu namanya juga bisa disebut mendapatkan stimulasi pada sebagian dari tubuh. Anak-anak, sekarang mari kita belajar mengenai fungsi, faedah, guna, manfaat daripada organ gerak yang ada pada manusia ataupun hewan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Adapun fungsi daripada organ gerak diantaranya untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, serta berenang. Kalian tentu sudah mengerti juga contoh-contohnya, seperti misalnya berjalan. Kalian berjalan ke sekolah menggunakan kaki. Kalian berlari menggunakan kaki. Kata melompat menggunakan kakinya. Tangan kalian memegang kapur untuk menulis. Orang-orang di kampung bergotong royong menggali tanah untuk mendapatkan sumber air. Kera memanjat pohon untuk mencari buah pisang, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat gerak pada manusia dan hewan. Anak-anak, tahukah kalian bahwa manusia dan hewan memiliki kesamaan alat gerak, yaitu mereka memiliki dua alat gerak yang sama. Apakah itu? Mari kita bahas satu persatu. Ada dua alat gerak pada manusia dan hewan, yaitu satu tulang, yang disebut juga sebagai alat gerak pasif. Kemudian dua otot, yang disebut juga sebagai alat gerak aktif. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, perlu kalian ketahui bahwa otot yang dimaksud di sini tidak sama dengan yang selama ini ada di pikiran kalian. Mungkin kalian mengira bahwa otot itu adalah urat-urat atau pembuluh darah
yang biasanya nampak di permukaan kulit yang berwarna hijau. Itu namanya bukan otot ya anak-anak, itu namanya pembuluh darah. Sedangkan yang dimaksud dengan otot yang sebenarnya adalah daging. Kita biasa menyebutnya daging. Nah anak-anak, mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya tanpa bantuan otot. Kemudian, mengapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otomatis otot tersebut akan membuat tulang ikut bergerak. Nah, dari sini kalian sudah paham bukan? Nah, demikianlah video pembelajaran dari Bu Nani untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan paham akan apa-apa yang sudah saya jelaskan dalam video tadi. Sekarang waktunya bagi kalian untuk mengerjakan soal-soal berikut di buku tugas. Jangan lupa ya, menulisnya harus pakai ballpoint, tulisan tangannya diusahakan serapi mungkin, dan jangan lupa untuk memberi nama, hari, serta tanggal. Akhirnya anak-anak, sekian dulu saya akhiri video pembelajaran kali ini. Semoga kalian terus semangat tanpa menyerah untuk menjadi para anak bangsa yang baik dan berguna baik untuk nusa, bangsa, serta orang tua. Sampai jumpa.